proposal yang kami bahas adalah mengenai analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien PPOK eksaserbasi akut yang dirawat inap di Rumah Sakit Kota Bandung pada tahun 2024. Untuk yang pertama ada latar belakang. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu beban masalah kesehatan dan penyebab utama morbiditas dan mortalitas kronis di seluruh dunia. Menurut Gold, PPOK merupakan penyakit dengan karakteristik keterbatasan saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Keterbatasan saluran nafas tersebut biasanya progresif dan berhubungan dengan kekebalan tubuh. Pernapasan yang persisten dan keterbatasan pada aliran udara biasanya disebabkan oleh pajanan yang signifikan terhadap partikel ataupun gas yang berbahaya. Untuk selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan tadi, beberapa permasalahan akan ditinjau dan akan dijawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien PPOK rawat inap di Rumah Sakit Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana nilai cost effectiveness dari penggunaan terapi pada pasien PPOK. Dan yang ketiga adalah bagaimana biaya rata-rata total biaya penggunaan antibiotik pada pasien PPOK. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis efektivitas biaya penggunaan terapi antibiotik pada pasien PPOK eksaserbasi akut di Rumah Sakit Kota Bandung tahun 2024. Manfaat penelitiannya, manfaat akademis dan praktis itu memberikan data ilmiah untuk pengembangan ilmu farmakoekonomi, serta membantu tenaga kesehatan dan fasilitas medis memilih pengobatan yang efektif dan efisien. Yang kedua, manfaat bagi pasien dan kebijakan, mengurangi beban biaya pasien, meningkatkan aksesibilitas pengobatan, mendukung pengambilan kebijakan, dan mengurangi dampak sosial ekonomi penyakit. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien PPOK, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu PPOK. Definisi dari PPOK itu sendiri atau penyakit paru obstruktif kronik atau dalam bahasa Inggrisnya itu chronic obstructive pulmonary disease yang disingkat menjadi CPOD, merupakan suatu penyumbatan menetap pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh emfisema dan bronkitis kronis. Menurut American College of Chest Physicians or American Society tahun 2015, penyakit paru obstruktif kronik ini merupakan sekelompok penyakit paru menahun yang berlangsung lama dan disertai dengan peningkatan resistensi terhadap aliran udara. Saya lanjut, saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari PPOK-nya. Merokok merupakan resiko utama terjadinya PPOK karena sejumlah zat iritan yang ada di dalam rokok mampu menstimulasi produksi mukus berlebih yang menyebabkan batuk, merusak fungsi silia, juga menyebabkan inflamasi, serta juga kerusakan bronkiolus dan dinding alveolus. Faktor resiko lainnya itu termasuk polusi udara, perokok pasif, riwayat infeksi saluran nafas saat anak-anak, dan juga keturunan. Paparan terhadap beberapa polusi industri tempat kerja juga ini mampu meningkatkan resiko terjadinya PPOK. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Irwan tahun 2016 dari sumber yang kami kutip, penyebab utama PPOK ini merupakan kebiasaan merokok. Insiden penurunan fungsi paru dan gangguan sistem pernafasan lebih tinggi terjadi pada perokok. Faktor-faktor seperti usia saat pertama kali merokok, jumlah bungkus rokok yang dikonsumsi per tahun, dan juga keberadaan perokok aktif ini berkorelasi dengan angka kematian. Dalam mendokumentasikan riwayat merokok, penting hal-hal yang perlu dipertimbangkannya. Yang pertama, riwayat merokok, yaitu ada 3 jenis ya. Yang pertama perokok aktif, yang kedua penghirup asap rokok orang lain atau yang disebut juga dengan perokok pasif. Kemudian ada kategori yang bukan perokok. Kemudian yang kedua yaitu indeks Brickman atau IB,
yaitu menilai tingkat keparahan merokok dengan mengalihkan rata-rata konsumsi rokok harian dengan jumlah tahun seseorang merokok. Kategori yang pertama itu kategori ringan, ada di 0 sampai 200. Kemudian kategori sedang ada di 200 sampai 600. Kemudian di kategori berat yaitu lebih dari 600. Untuk yang ketiga yaitu ada tingkat keparahan merokok dibagi menjadi 2 klasifikasi berdasarkan jumlah rokok yang dikonsumsi per hari, yaitu kategori ringan 0 hingga 10 batang per hari. Untuk kategori sedang yaitu 11 hingga 20 batang per hari. Lalu ada kategori berat yaitu lebih dari 20 batang per hari. Merupakan kombinasi antara penyakit bronkitis obstruksi kronis, emfisema, dan asma. Menurut Blake 2014, patologi penyakit tersebut adalah yang pertama bronkitis obstruktif kronik. Bronkitis obstruktif kronik merupakan akibat peradangan pada saluran bronkial dan dapat menyebabkan peningkatan produksi lendir, batuk kronis, dan kerusakan pada mukosa bronkus. Berbeda dengan bronkitis akut, gejala klinis bronkitis kronis berlangsung minimal 3 bulan selama 2 tahun berturut-turut. FEV 1 atau volume ekspirasi paksa dalam 1 detik, atau FVC atau kapasitas vital paksa pasien setelah pemberian bronkidilator dan bronkitis kronis memiliki risiko kurang dari 70%, maka pasien dapat didiagnosa menderita bronkitis obstruktif kronis. Pasien menderita kombinasi obstruksi paru dan batuk kronis. Ciri-ciri berkronitis, peningkatan ukuran dan jumlah kelenjar submukosa di dalam bronkus menyebabkan peningkatan produksi lendir. Yang kedua, peningkatan sel goblet yang juga menghasilkan lendir. Yang ketiga, gangguan fungsi silia sehingga terjadi penurunan pengeluaran mukus. Kapasitas pertahanan mukosiliar paru menurun sehingga paru lebih rentan terhadap infeksi, produksi lendir meningkat, dan dinding bronkus mengalami peradangan dan penebalan. Pada bronkitis kronis, awalnya hanya bronkus besar yang terpengaruh, namun kemudian saluran napas juga terpengaruh. Lendir yang kental dan peradangan pada saluran bronkia menyumbat saluran napas, terutama saat menghembuskan napas. Ketika saluran udara tersumbat, udara terperangkap di bagian bawah paru-paru. Obstruksi ini mengurangi ventilasi alveolar yang pada akhirnya mempengaruhi penurunan PaO2. Polistemia, produksi sel darah merah yang berlebih, kemudian terjadi untuk mengkompensasi emfisema. Emfisema adalah penyakit yang bermanifestasi sebagai kerusakan pada dinding alveoli. Kerusakan ini menyebabkan perluasan wilayah udara secara permanen. Hal ini menghalangi aliran udara, namun bukan disebabkan oleh produksi lendir yang berlebihan seperti pada bronkitis kronis. Beberapa jenis emfisema dapat terjadi ketika pertahanan normal paru-paru terhadap enzim terbentuk rusak. Para peneliti telah menunjukkan bahwa enzim protease dan elastase dapat menyerang dan menghancurkan jaringan ikat paru-paru. Kesulitan bernapas pada penderita emfisema disebabkan oleh kerusaknya dinding atau septata antar alveoli, kolaps bagai saluran napas, serta hilangnya kelenturan ekspansi alveoli. Runtuhnya alveoli dan septa membentuk kantong udara antara alveoli atau belfus dan parenkim paru atau bula. Proses ini meningkatkan ruang mati ventilasi atau area yang tidak berperan dalam pertukaran udara atau darah. Upaya yang diperlukan untuk bernapas meningkat karena berkurangnya fungsi jaringan paru-paru untuk menukar oksigen dan karbon dioksida. Emfisema menyebabkan kerusakan pada kapiler paru sehingga mengurangi berfusi dan ventilasi oksigen.
Baiklah, selanjutnya ada asma. Asma melibatkan proses peradangan kronis yang menyebabkan edema mukosa, sekresi mukus, dan peradangan saluran nafas. Ketika orang dengan asma terpapar alergen, strinsik dan iritan, misalnya ada debu, serbuk sari, asap dan tungau, obat-obatan serta makanan, saluran nafasnya akan meradang dan menyebabkan kesulitan nafas, dada terasa sesak dan mengi. Baiklah, selanjutnya ada manifestasi klinis. Menurut Putra 2013, manifestasi klinis pasien penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah gejala dari penyakit paru obstruktif kronik. PPOK adalah seperti susah bernafas, kelemahan badan, batuk kronik, nafas berbunyi mengi atau wheezing yang terbentuknya sputum dalam saluran nafas dalam waktu yang lama. Salah satu gejala yang paling umum dari penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah sesak nafas atau dyspnea. Pada tahap lanjutan dari penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, dyspnea dapat memperburuk, bahkan dapat dirasakan ketika penderita sedang istirahat atau tidur. Selanjutnya yaitu ada diagnosis klinis PPOK. Yang pertama, pasien mengalami kesulitan bernapas, batuk kronis, atau sputum. Yang kedua, riwayat terkena faktor risiko merokok, populasi udara, dan lain-lain. Yang ketiga, spirometri untuk mengukur obstruksi aliran udara. Yang keempat, kriteria diagnosis FEV1 atau FVC kurang 0,7 setelah bronkodilator. Klasifikasi keparahan PPOK ringan. Yang pertama, FEV1 lebih dari 80% prediksi. Yang kedua, sedang, FEV1 50-80% prediksi. Yang ketiga, berat, FEV1 30-49% prediksi. Yang keempat, sangat berat, FEV1 kurang 30% prediksi. Pertimbangan, yang pertama penurunan FEV1 seiring usia. Yang kedua, batas bawah normal atau LLN untuk menghindari kesalahan diagnosis. Yang ketiga, pedoman internasional merekomendasikan FER tetap untuk diagnosis. Selanjutnya ada tata laksana. Pengobatan PPOK penghentian merokok sangat penting untuk mencegah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dokter harus membantu pasien berhenti merokok melalui konseling dan terapi penggantian nikotin. Pencegahannya yang pertama yaitu berhenti merokok, yang kedua kontrol tembakau oleh pemerintah, yang ketiga aktivasi fisik teratur, yang keempat menghindari polusi indoor dan udara buruk, dan yang kelima deteksi dini. Untuk pengobatannya yang pertama bronkodilator inhalasi untuk mengurangi gejala, yang kedua kortikosteroid inhalasi untuk pasien dengan FEV1 kurang 60%. Yang ketiga, kombinasi bronkodilator dan kortikosteroid inhalasi. Yang keempat, terapi farmakologis untuk mengurangi gejala dan eksaserbasi. Pertimbangannya yang pertama yaitu pengobatan spesifik berdasarkan gejala dan keparahan. Yang kedua, pengawasan efek samping obat. Dan yang ketiga, tidak direkomendasikan penghentian tiba-tiba terapi kortikosteroid dan pengobatan jangka panjang dengan kortikosteroid oral. Di metode penelitian kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain penelitian, populasi, sampel, kriteria inklusi, dan kriteria eksklusi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross-seksional menurut perspektif rumah sakit. Metode pengambilan data dilakukan secara retrospektif yang diambil dari penelusuran dokumen catatan medik pasien dan biaya pengobatan pasien. Data pasien adalah data kuantitatif. Lalu ada populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang tinggal di tempat atau kelompok individu dengan karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien PPOK di Rumah Sakit Kota Bandung tahun 2024. Lalu ada sampel. Sampel penelitian diambil secara sensus atau seluruh pasien PPOK ekserbasi akut pada instalasi rawat inap di Rumah Sakit Kota Bandung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024 yang memenuhi kriteria.
Untuk kriteria inklusi, pertama ada pasien yang didiagnosis PPOK ekserbasi akut, kedua umur pasien 25-75 tahun, ketiga jenis kelamin laki-laki dan perempuan, keempat pasien mendapatkan terapi antibiotik, kelima pasien yang memiliki rekam medis lengkap, keenam pasien yang memiliki data biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit. Lalu ada kriteria eksklusinya. Yang pertama, pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dengan penyakit penyerta. Untuk selanjutnya ada pasien penyakit PPOK yang tidak menyelesaikan pengobatan atau pulang paksa, meninggal atau dirujuk ke rumah sakit lain. Lalu yang ketiga, pasien yang tidak ditemukan data rekam mediknya, data status pasien yang tidak lengkap atau tidak jelas terbaca. Kemudian ada metode pengumpulan data teknik. Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu di mana sampel yang memenuhi kriteria inklusi maka langsung diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Kemudian ada definisi operasional. Yang pertama harga, yaitu biaya per item obat yang dikonsumsi pasien. Kemudian untuk biaya itu sendiri meliputi 1. Biaya obat, biaya antibiotik, biaya rawat inap, biaya pemeriksaan, biaya laboratorium, lamanya pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Berobat yaitu dari mulai menerima terapi sampai dinyatakan membaik dan diizinkan pulang oleh dokter yang merawat atau meninggalkan rumah sakit Kota Bandung. Kemudian analisis efektivitas biaya adalah suatu analisis untuk mendapatkan biaya satuan yang lebih murah dan memuaskan. Ada teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel yang memenuhi kriteria inklusi akan diambil untuk sampel dalam penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian, variabel bebas, yaitu variabel penelitian yang variasinya mempengaruhi variabel tergantung. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan antibiotik pada pasien PPOK di instalasi rawat inap Rumah Sakit Kota Bandung pada tahun 2024. Kemudian yang terakhir ada analisis data ASER atau Average Cost Effectiveness Ratio, adalah metode yang digunakan untuk menganalisis efektivitas biaya dan menghitung besar biaya yang harus dikeluarkan. Dihitung berdasarkan jumlah biaya antibiotik yang dikeluarkan, kemudian dibagi dengan efektivitas atau lama pasien dirawat. Kemudian untuk menghitung ASER, yaitu dengan cara healthcare cost dibagi dengan clinical outcome atau lama perawatan. Waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2025 yang bertempatan di bagian rekam medik Rumah Sakit Kota Bandung. Terima kasih.